Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Azizah dengan NIM 214110402135 dari kelas 3 PIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, sumber belajar sebagai media pembelajaran dan contoh aplikasinya. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan dan disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sederhananya yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk pembelajaran. Media pembelajaran merupakan wadah dari pesan atau materi yang ingin disampaikan tersebut dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi, sumber belajar sebagai media pelajaran sangatlah dibutuhkan oleh guru dalam membantu dan memudahkan kegiatan pembelajaran sebagai perantara penyampaian materi pembelajaran itu sendiri. Contoh aplikasi sumber belajar yaitu Kuiper, School, Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius Education, Kelas Pintar, Dragon Learn, Wikido, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2, macam-macam sumber belajar sesuai buku Ani Cahyadi, yaitu yang pertama, pesan atau message. Pesan atau materi baik formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Kelebihannya yaitu pengetahuan lebih kompleks karena dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data. Kekurangannya, pesan atau materi ini seringkali susah diingat oleh siswa karena materinya begitu banyak. Mungkin dari sekian banyak materi, hanya seberapa saja yang masuk ke dalam otak siswa. Yang kedua, orang atau people. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru. Contoh, guru, peserta didik, pembicara, polisi, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu ilmu pengetahuan lebih mudah masuk ke dalam otak dan lebih mudah untuk dipahami karena disampaikan lewat penjelasan orang-orang tersebut secara langsung. Kekurangannya yaitu dapat berpotensi mengalami kesalahpahaman karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insanu al-mahal minal khata'i wan nisyan. Mungkin yang dijelaskan itu kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya itu digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, LKS, modul, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu lebih praktis, ekonomis, karena dapat diakses kapan dan di mana saja. Kekurangannya bergantung pada koneksi internet. Yang keempat, alat atau device. Berbagai macam peralatan ini dapat dijadikan sebagai bahan-bahan atau sumber pelajaran. Misalnya multimedia, proyektor, slide proyektor, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu sebagai pendukung software. Kekurangannya akan memakan banyak tempat dan biaya serta tidak dapat bekerja adanya software. Yang kelima, metode atau method. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, itu kelebihannya seperti dapat merangsang kreativitas peserta didik dalam memunculkan ide-ide dan mengembangkan daya pikir peserta didik. Kekurangannya terjadi kesalahan guru dalam memilih metode pembelajaran. Itu dapat berakibat fatal pada peserta didik karena akan mengganggu pembelajaran itu sendiri. Yang keenam, latar atau setting. Latar atau setting adalah lingkungan, yaitu situasi dan kondisi lingkungan belajar yang baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah atau tempat tinggal siswa itu sendiri, baik yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Kelebihannya yaitu untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Kekurangannya, lingkungan yang kurang memadai akan berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik dalam memahami pembelajaran.
Yang nomor 3, cara menentukan sumber belajar yang tepat jika tersedia banyak sumber belajar di sekolah tempat saya mengajar nanti. Caranya yang tepat yaitu disesuaikan antara sumber belajar yang tersedia dengan kebutuhan pembelajaran yang akan diajarkan. Jadi, langkah awalnya adalah analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam memahami karakteristik yang secara gambarnya itu kepada guru tentang jenis dan format media yang cocok untuk digunakan. Misalnya, peserta didik yang suka main game, maka media yang diperlukan yaitu berbasis komputer. Sedangkan siswa yang sukanya lingkungan, maka media lingkungannya itu yang pas yang akan kita pakai. Yang kedua, menelaah tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk materi pembelajaran dengan tema membuang sampah pada tempatnya, itu mungkin bisa untuk murid sekolah dasar. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah agar membiasakan siswa itu membuang sampah pada tempatnya. Ini masuk ke dalam aspek afektif. Maka, jenis media yang paling cocok adalah audiovisual atau real object, media berbasis manusia. Dengan cara, guru itu memberikan contoh secara langsung kepada siswa. Yang ketiga, mengkaji karakteristik bahan ajar, sifat bahan atau materi ajar untuk menentukan bentuk tugas dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Tugas dan pengalaman tersebut sangatlah menentukan jenis aktivitas siswa di sekolah dan di luar sekolah. Yang keempat, menetapkan pilihan media yang terlebih dahulu itu dipelajari atau untuk mengkaji bagian-bagian mana dari media yang ada itu agar bisa kita manfaatkan. Kemudian, mengintegrasikannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu mereview. Mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau kesalahan, atau masih ada jalan alternatif lain, mungkin media jenis lainnya yang bisa digunakan untuk ketepatan yang lebih baik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.